Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Indrati, dipanggil dengan nama Bu In. Saya mengajar mata pelajaran kearsipan kelas 10 kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Njiwiring. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Njiwiring pada umumnya dan keluarga besar OTKP pada khususnya. Pada kesempatan ini kita KBM atau kegiatan belajarnya menggunakan daring atau online atau pembelajaran jarak jauh. Karena apa? Karena pada saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Untuk itu kita tidak bisa melakukan KBM secara tatap muka. Untuk itu Bu In minta kepada kalian semua tetap semangat untuk menerima materi-materi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Marilah kita langsung pada materi yang akan Bu In berikan pada mapel kearsipan ini. Sebelum kita mengenal yang namanya kearsipan, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan pengertian arsip. Arsip adalah kumpulan warkat atau surat yang disimpan dengan secara sistematis agar setiap saat dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Artinya, arsip-arsip yang kita anggap penting kita simpan dengan tujuan sewaktu-waktu kita membutuhkan kembali arsip tersebut, kita bisa menemukan kembali dengan mudah dan cepat. Contoh di rumah, apakah kalian punya arsip atau dokumen yang kamu anggap penting? Nah, ijazah, akte, nah itulah salah satu contoh dokumen-dokumen penting yang kalian simpan di rumah. Karena apa? Dokumen-dokumen penting itu kamu anggap sebagai surat atau warkat yang penting yang kamu simpan dalam tujuan sewaktu-waktu kalian membutuhkan dokumen tersebut, kamu bisa menemukan kembali dokumen itu dengan cepat dan tepat. Nah, itulah dinamakan yang namanya arsip. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kearsipan? Kearsipan adalah kegiatan untuk menyelamatkan arsip, baik isi maupun fisiknya. Karena apa? Kearsipan mempunyai kegiatan itu untuk memberikan perlindungan atau menyelamatkan. Karena arsip berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban atau fungsi pertanggungjawaban. Dalam rangka untuk menyelamatkan arsip, baik segi fisik maupun isinya, kita melakukan langkah-langkah yang dinamakan dengan langkah atau kegiatan penyimpanan. Penyimpanan adalah salah satu kegiatan untuk menyelamatkan arsip. Untuk itu, dalam penyimpanan, biasanya kita membutuhkan perlengkapan atau peralatan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dalam menyimpan arsip, kita membutuhkan peralatan-peralatan namanya peralatan kearsipan. Apa yang dimaksud dengan peralatan kearsipan? Untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari KD yang membahas mengenai peralatan kearsipan, yaitu KD menerapkan penggunaan peralatan kearsipan. Apa yang dimaksud dengan peralatan kearsipan? Peralatan kearsipan adalah semua benda-benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan kearsipan. Dalam menentukan peralatan kearsipan yang mau kita gunakan untuk menyimpan arsip, kita terlebih dahulu harus tahu bahwa peralatan kearsipan itu ada dua jenis, yaitu peralatan kearsipan yang habis pakai dan peralatan kearsipan yang tidak habis pakai. Dalam menentukan peralatan kearsipan yang mau kita pakai, baik itu yang habis pakai maupun tidak habis pakai, kita sebelumnya memperhatikan yaitu mengenai beberapa hal atau istilah yang berhubungan dengan penyimpanan arsip. Yang pertama adalah penyimpanan arsip dengan cara horizontal.
adalah penyimpanan arsip dengan cara kita tumpuk. Mendatar bisa disimpan di meja atau di dalam laci. Yang kedua, penyimpanan arsip secara vertikal adalah penyimpanan arsip dengan cara berdiri. Ini dilakukan biasanya menggunakan map gantung atau hanging folder. Dan penyimpanan arsip ini biasa dilakukan menggunakan laci atau dalam arti yang namanya lemari, yang namanya filing cabinet. Yang ketiga, pengarsipan dengan cara lateral, yaitu penyimpanan arsip dengan cara berdiri dengan penataan menyamping, seperti contoh-contoh buku-buku di perpustakaan. Dan ini biasanya kalau menggunakan lateral, kita menggunakan map yang namanya ordner. Kita tata di atas rak dengan cara berdiri menyamping. Marilah kita mengenal beberapa macam-macam peralatan kearsipan. Yang pertama adalah map Snellhatter. Map ini biasanya terbuat dari plastik dan ada yang terbuat dari kertas. Fungsinya untuk menyimpan arsip. Arsip yang disimpan di map Snellhatter harus kita lubangi dulu kertas-kertasnya dengan menggunakan alat yang namanya pelubang kertas atau perforator. Baru kita bisa menyimpan kertas atau dokumen arsip itu di dalam map Snellhatter. Yang kedua, hanging folder atau map gantung. Map gantung atau hanging folder inilah yang digunakan untuk menyimpan arsip secara vertikal. Arsip kita masukkan ke dalam map gantung atau hanging folder ini, kita masukkan, kita letakkan pada laci filing cabinet, kita gantungkan laci map gantung ini dalam gawang yang ada pada laci filing cabinet. Yang ketiga, map folio. Map ini terbuat dari kertas, harganya murah, di antara 500 sampai 1000 rupiah, banyak dijual di mana-mana. Bisa digunakan juga untuk menyimpan arsip, dan biasanya kalau kita masukkan dalam map folio ini, arsip kita tata dengan cara horizontal atau mendatar, kita tumpuk di atas meja atau di dalam laci. Berikutnya ordner. Ordner juga termasuk map, terbuat dari kertas tebal, di dalamnya juga ada penjepit, yang mana arsip yang mau kita simpan menggunakan ordner ini harus kita lubangi dulu dengan menggunakan perforator atau pelubang kertas. Berikutnya map folder, terbuat dari plastik, di dalamnya juga ada penjepit. Map folder ini, arsip yang mau kita simpan di dalamnya juga harus kita lubangi dulu menggunakan alat namanya pelubang kertas atau perforator. Selanjutnya, guide arsip. Guide ini fungsinya adalah sebagai sekat atau batas antar folder. Folder adalah map. Folder itu mempunyai kode yang berbagai macam. Guide atau sekat ini fungsinya adalah untuk membatasi antar folder atau antar kode. Berikutnya, box arsip. Box arsip ini gunanya juga untuk menyimpan arsip dengan cara vertikal. Kita masukkan dalam box dan box bisa kita tutup kembali. Berikutnya, numerator, alat untuk memberikan nomor wujud angka-angka, misalnya tanggal, bulan, tahun. Jadi seorang pekerja mengerjakan pekerjaan dengan memberikan numerator, menggunakan numerator ini akan lebih cepat dalam pekerjaannya, tidak menulis secara manual. Selanjutnya, perforator. Nah, inilah yang namanya perforator, alat untuk melubangi kertas. Apalagi arsip yang mau kita simpan menggunakan Snellhatter atau ada penjepit di dalamnya yang harus kita lubangi, gunakan perforator ini. Berikutnya, stapler. Stapler adalah alat untuk menjilid, istilah lainnya adalah alat untuk istilahnya untuk meletakkan kertas-kertas atau menjepit kertas, di mana daya muat stapler ini lain-lain. Ada stapler yang berukuran kecil, ada stapler yang berukuran sedang, ada stapler yang berukuran besar. Yang berukuran kecil biasanya daya muatnya hanya 10 lembar, berukuran sedang bisa 10 sampai 20 lembar.
Selanjutnya adalah rak arsip. Rak arsip digunakan untuk menyimpan arsip, di mana arsip yang mau kita simpan, kita masukkan ke dalam ordner dulu. Ordner kita masuki arsip, kita letakkan di dalamnya ordner itu, kita letakkan pada rak arsip dengan kita tata secara lateral menyamping. Rak arsip ini tanpa penutup, jadi terbuka. Berikutnya lemari arsip. Lemari arsip hampir sama dengan rak arsip. Bedanya hanya kalau lemari arsip ada tutupnya, rak arsip tidak ada tutupnya. Untuk penyimpanannya sama. Lemari arsip dan rak arsip yaitu menggunakan cara berdiri menyamping atau menggunakan cara lateral. Berikutnya filing kabinet. Nah, inilah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip secara vertikal. Arsip-arsip dimasukkan ke dalam map gantung atau hanging folder, dimasukkan dalam filing kabinet, kita masukkan dalam laci dengan cara kita gantung, di mana di situ ada gawang untuk menggantung map-map gantung atau hanging folder tersebut. Selanjutnya alat penyimpanan berputar atau rotary filing. Alat ini juga digunakan untuk menyimpan arsip. Arsip disimpan dimasukkan dalam ordner dulu, disimpan secara memutar. Apabila kita membutuhkan arsip tersebut, kita tidak usah berputar, kita tidak menuju ke arah kanan, kiri, atau belakang. Kita langsung memutar alat itu, sekaligus kita bisa menemukan arsip yang mau kita butuhkan. Selanjutnya label arsip. Label di sini adalah tempat letak untuk meletakkan kode. Di situ ada kode angka, ada kode masalah, ada kode abjad, ada kode wilayah, ada kode tanggal, bulan atau tahun, tergantung dari sistem kearsipan yang dipilih oleh instansi tersebut. Yang terakhir, alat sortir. Kenapa kita membutuhkan alat sortir ini? Karena alat sortir berfungsi sebagai alat untuk menyortir atau mengklasifikasikan atau mengelompok-kelompokkan surat. Mana surat yang penting, mana surat yang biasa, dan mana surat yang bersifat rahasia. Yang biasa biasanya kita tidak simpan, yang penting kita simpan, proses lanjut. Yang rahasia kita serahkan kepada langsung yang bersangkutan. Demikianlah alat peralatan kearsipan yang sering kita gunakan. Untuk itu, dalam menyimpan arsip dengan menggunakan peralatan kearsipan, kita harus betul-betul menggunakan alat-alat yang betul-betul benar. Nah, untuk memilih peralatan kearsipan harus memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama adalah peralatan kearsipan harus sesuai dengan bentuk dan ukuran fisik arsip. Yang kedua, harus sesuai dengan sifat arsip yang disimpan. Yang ketiga, harus sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan arsip. Yang keempat, harus bisa memberikan kemudahan kalau arsip mau diambil atau dibutuhkan. Yang kelima, harus bisa memperhatikan besar ruangan yang dipakai. Yang keenam, memperhatikan juga besar kecilnya organisasi. Yang ketujuh, tingkat perlindungan. Yang kedelapan, biaya yang dialokasikan untuk membeli alat tersebut. Mengingat hal tersebut, untuk itu dalam memilih peralatan kearsipan harus betul-betul diperhatikan mengenai kriteria-kriteria di atas ini atau yang sudah diterangkan tadi. Demikianlah materi yang bisa diberikan pada saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau keluar pakai masker. Jangan lupa makan makanan yang sehat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Untuk materi praktek kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.